Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emil, dia yang tak terlihat. Malam ini kita kembali kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Langsung saja kita sapa, di sebelah saya ada Bang Awan. Halo Bang Awan, Halo. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir ya Bang. Ada pengalaman cerita apa nih Bang yang mau diceritakan? Cerita mistis ya? Pengalaman ini kalau boleh tahu pengalaman Abang sendiri gitu ya? Iya. Di mana tuh Bang kejadiannya? Di Villa Puncak. Villa Puncak. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Masih Lama ya? baru ya? Ya lumayan lah ya. Gimana tuh Bang? Kesurupan sih ya. Saya kesurupan ya, teman saya itu. Awal mulanya setelah saya ada kegiatan, kan masing-masing peserta tuh masuk kamar ya kan. Ya bercanda-bercanda. Pas gitu tiba-tiba teman saya teriak, ya kan. Cewek cowok tuh? Cewek. Cewek. Teriak. Itu malam ya berarti? Malam. Ya? Sekitar jam 11-an ya. Sekitar jam 11 malam juga. Terus? Ya pas gitu teriak, kita kan panik ya, kesurupan gitu kan. Ternyata kesurupan. Ya udah kita datengin, kesurupan. Saya tuh bertiga sama teman saya. Kita panggil panitia, sebelum panggil dia, kita datang dulu. Dia begini kan, gitu. Saya juga ngeri juga gitu kan. Saya takut. Teman saya ada sebelah teman saya ini ngerti. Bisa gitu Iya, ngerti. akhirnya dia pegang. Dia saya perhatiin teman saya ini kayak mencah-mencah gitu kayak orang Bali lah gitu ya. Kesurupannya kayak gitu. Dia kayak semacam, pokoknya dia ngerti, dia kayak semacam kayak apa namanya, tirakat lah gitu ya, apa kayak gitu ngambil langkah-langkah gitu kan. Kata dia, tenang, saya bisa hadapin ini gitu kan. Si teman abang itu. Iya. Terus gitu dia baca mantra-mantra itu, dia memang sebentar tuh. Tapi era bangkit lagi gitu kan. Kita jadi panggil tuh, rame tuh pada datang semua kan. Kita kan sekitar peserta itu sekitar berapa ya? 200 orangan. 200 orang banyak juga ya Bang? Iya. Itu di hotel atau di villa kalau boleh tahu? Villa. Di villa. Oke, terus? Kayak semacam kotak gitu kan. Masuk hotel juga sih sebenarnya. Besar lah ya gitu. Kayak rumah gitu ya. Iya. Terus? Tuh. Jadi kan kesurupan katanya. Akhirnya keluar nggak tuh tahu nggak tuh sosok apa yang masuk ke dalam si teman abang itu? Saya nggak bisa melihat ya, tapi yang jelas itu agak lama dia kan teriak-teriak. Teman saya juga teriak-teriak nih, kayaknya nggak bener dia teriak-teriak. Yang mau nolongin iya, itu teriak sambil bacaan gitulah, saya nggak perhatiin bacanya. Terus? Gitu. Nah pas begitu kan, akhirnya itu malam pertama. Malam keduanya ada lagi orang yang berbeda, sama begitu juga. Berbeda orang, kesurupan iya. lagi. Iya. Jam berapa tuh? Sama jam setengah 12-an. Udah malam juga. Udah malam. Apa tuh kesurupannya? Sama seperti itu juga, kayak yang pertama tadi. Ya akhirnya kan makin lama saya udah jam 9 takut gitu kan, takut keluar ya begitu, karena memang di situ itu yang saya dengar ya kan, si A kesurupan, si B kesurupan. Tapi pas gitu saya nggak bisa melihat gitu ada makhluk apanya gitu kan. Jelas kayak saya melihat teman saya itu matanya apa melotot gitu ya kan, tertawa, terdiam, gebuk-gebuk gitu. Harus ini juga. Nah terus itu prosesnya lama juga, keluarnya juga sama? Lama, sekitar 10 menit. 10 menitan juga. 10 menit, 15 akhirnya menit lagi-lagi teman abang itu yang ini keluar. Apa tuh Bang kira-kira yang apa maksudnya sama dengan yang pertama itu ngeliat? Laki apa perempuan gitu? Dari suaranya gitu misalnya. Perempuan. Suaranya perempuan.
perempuan. Dia emang kan kalau dia sempat keluar sih kata sebut sih bukan dia gitu kan. Kayak siapa lu gitu kan. Pakai bahasa Iya, apa jadi tuh? dia dialog. Oh. Teman saya itu dialog Oh iya. gitu, dialog. Terus dengan bahasa yang saya gak kayak bahasa Sunda gitu sih sebenarnya. Saya juga bingung kok teman saya bisa begini kan. Saya telusurin dia memang ngerti. Ya akhirnya dia setiap ada yang itu dia tangani sendiri gitu. Itu kejadiannya malam kedua ya berarti? Malam kedua, malam pertama, malam kedua. Sampai di total itu ada sekitar 7 orang. 7 orang Ini yang kisah kesurupan? emang benar saya alami. 7 orang yang waktu itu pas kesurupan? seminggu. Berarti dalam 1 hari, selama 7 hari itu 1 malam 1 orang kesurupan? Iya. Sampai 7 hari itu? 7 Nah hari. yang ketiga itu siapa tuh? Perempuan apa laki? Laki. Laki. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang pertama yang kedua ya. Dia dirasuki gitu kan. Dirasuki, ronta-ronta. Gitu. Makanya Awalnya tuh lagi ngapain tuh mereka? Maksudnya entah lagi di kamar atau lagi nongkrong, tiba-tiba kesurupannya gimana tuh mulanya? tapi yang saya bingung tuh dia berdua tuh bisa kesurupan juga. Jadi kita lagi berdua nih. Tiba-tiba temen yang satu nih dia teriak gitu kan, yang satu keluar. Masuk ke teman Iya, satu lagi. Oh. temen saya kesurupan gitu, malahin lagi gitu. Saya panggil yang orang yang teman saya juga tuh, yang bisa itu. Dia juga hampir kayak gini ya, saya ngeliatnya hampir wah mati dan mati gitu kan. Saya ngeri juga tuh teman saya ini, karena kayak adu apa sih ya, adu kekuatan lah. Yang gitu. abang lihat Iya. kayak ngadu kekuatan gitu. Saya ngeri juga, saya ngeliat dari ya kira-kira 2 meter lah. Nggak berani, kenapa takut nyetrum gitu sih. Nah terus itu yang si cowok itu kan berarti yang ketiga ini, orang ketiga ini cowok nih. Nah itu sama dikeluarinnya sama temennya abang juga? Sama. Lagi-lagi apa sosoknya sama dengan yang pertama kali itu? Teriak-teriak itu? Suaranya ya kan? kan. Sama. Terus? Pas gitu yang paling ngerinya itu sampai istilahnya sampai sejam tuh yang kejadian yang ketiga itu. Lama gitu teriak sampai diapainnya susah lah gitu, seolah kayak mendelik mata gitu kan. Matanya melotot. Dan yang saya tanya-tanya gitu memang jadi merinding juga saya dengernya. Itu kan ada cerita konon ceritanya gitu ya, ada kuburan gitu kan gitu. Saya baru tahu juga. Kalau saya tahu begitu saya nggak bakalan sewa itu hotel gitu kan. Atau villa. Abang tahu dari mana tuh kalau itu kuburan itu maksudnya bekasnya atau di sekitar hotel itu ada kuburan? Memang saya pas paginya itu jalan. Oh keliling. Iya, keliling. Ada kuburan. Ada. Saya berarti ya pantasnya. Terus di hari keempatnya tuh gimana Bang? Kan itu hari ketiga. Iya. Nah yang keempat nih, yang kesurupan nih siapa? Yang keempatnya itu kebetulan itu sebenarnya yang ngajar saya. Yang kesurupan juga. Laki. Yang pertama, kedua cewek, yang kedua laki. Pokoknya kejadiannya hampir sama semua. Saya sih mengidentifikasi itu dia lagi orangnya gitu, walaupun di kamar yang berbeda. Sosoknya ini sama iya, dengan yang karena dari jeritannya, teriakannya sama. Dia meronta-ronta kan gitu. Seakan-akan ya kayak batin penasaran gitu kali ya, arwah yang ada di situ mungkin. Terus si yang keempat ini berapa lama tuh? Sekitar setengah jaman juga. Setengah jaman juga, lama juga ya. Lagi-lagi yang ngobatin temen. Iya. Sebenarnya dia yang kayak pawangnya gitu ya kan. Sampai ambilin kayak apa ya istilahnya yang dia minta gitu. Tapi dia bentuk suara yang dia ngelawan nih misalnya. Enggak, saya nggak mau gini-gini kan. Kata teman saya juga bahasa dengan bahasa yang saya dengar pada waktu itu kayak Sunda gitu, bahasa Sunda. Itu kayak sih setan-setan orang Sunda gitu. Karena memang di Jawa Barat kan. Iya, Puncak Jawa Barat. Terus hari kelima nih siapa tuh? Yang apanya? Yang kesurupan. Yang kelima itu teman saya juga. Maksudnya peserta juga. Peserta ada sekitar 200-an. Ya, yang kelima itu masih sama juga seperti pokoknya dia
kalau yang kelima ini dia teman saya ini kan lagi bertiga. Terus pas selesai acara dia masuk kamar ya kan. Kamar Itu malam iya nonton TV ya kan. Kita jam kalau itu jam 11-an ya. jam 11 malam lagi. Tiba-tiba lagi pada mau sedang tidur ya tiba-tiba langsung wah gitu kan. Lontar-lontar kayak ngomong-ngomong apa kata-kata kasar lah gitu kan. Terus saya kan bingung ada apa nih. Si Gitu. posisi maksudnya si badannya, si mukanya tuh matanya melotot. Iya, metot merah. Digambarkan matanya melotot. Merah. Ini meronta-ronta atau gimana Iya, gitu. meronta-ronta. Dipegangin nggak tuh? Jadi pegangin, tapi kan kuatan dia tenaganya. Berapa Mental. orang? 2. Daerah teman saya ini yang panggil lagi ya kan. Itu Terus? Mbak, dan terus sampai hari ke-7. Hari ke-7. Lagi-lagi teman abang juga Teman semua yang temen. itu nih ngobatin. Iya, Nggak satu ditanya. orang ini. Nah pas abang lagi ngeliat temennya tuh kan lagi ngobatin gitu, berdialog tuh. Abang tuh kira-kira maksudnya ngerti nggak yang diomongin apa, atau misalkan ya maunya apa nih, kenapa nih kok bisa ngeganggu ke teman abang ini gitu. Iya, pertama yang saya tangkap dia pertama teman saya ini udah kamu pulang aja gitu kan, disuruh pulang, jangan ganggu di sini gitu. Ini tamu yang baik-baik gitu lah ya kan. Dari nada yang saya tangkap dari bahasa-bahasa itunya ya. Tapi kalau saya cerita memang dia dulu ini dari pembicaraan itu kayaknya semacam kayak dibunuh nih yang itu. Si sosok Iya, ini meninggalnya nggak iya, wajar. nggak wajar. Terus? Gitu kalau dari teman saya apa ya keringetan nih, apa kayak napasnya gimana sih gitu ya. Saya juga kan takut juga kan. Kayak mau kehabisan gitu. Habis tapi akhirnya bisa sih dia untuk kembali apa udah tenang kata dia, udah dia gitu kan. Saya 15 menit teriak lagi lah. Terus sampai ada kalau yang kelima kali itu hampir mau senjata tajam gitu. Siapa tuh Yang itu apa yang kesurupan? Yang kesurupannya bawa senjata. Dari Iya. mana dapat itu? Ada di itu apa? Di kamar. Di kamar. Terus berusaha buat Ya nyerang. dihalang-halangi sama temen saya. Buat nyerang gitu ya. Pokoknya ganas lah gitu. Kayak nggak biasa. Itu yang ke-6 tuh, sampai terakhir nih yang ke-7 nih. Siapa tuh? Kalau yang Sama 7 cewek. Cewek. Iya. Gimana tuh? Cewek itu dia sama kejadiannya kalau saya amati dari yang 1, yang kedua, yang ketiga ya kan dirasuki makhluk apa kayak perempuan gitu kalau dia ketawa-ketawa kalau beda saya dari gitu. yang ini Ya yang pertama lain beda lagi. ya Oh, tapi yang terakhir motifnya ini. sama dirasuki. Awalnya tuh gimana? Malam juga kejadian. Malam. Semua malam, Pak. Semua Adanya. malam. Semua malam. Nah, terus si perempuan ini maksudnya yang masuk ke teman abang ini di itunya sama temen juga. Yang kalau yang ini nggak ada yang berani. Gak ada yang berani. Karena maksudnya teman saya ininya panggil-panggil nggak kemana sih gitu kan. Mungkin naik kemana gitu, main kemana. Ini agak banyak kayak nonton kalau dia nih, yang terakhir. Emang yang bisa cuma satu orang yang Satu bisa. doang. Akhirnya? Nah, akhirnya pas begitu ini apa namanya memanggil pihak yang ini apa yang villa. Yang punya atau yang yang ngerti lah gitu. Kita ke pengelola villa. Apa tuh yang diobrolin? Akhirnya ya udah pas itu sudah naik kan. Cuman yang punya villa kayaknya karena privasi ya. Jadi dia semacam kayak tadi kayak teman saya juga ritual gitu kan, dipegang palanya ya kan. Enggak, maksudnya abang nggak nanya kenapa sama yang punya villa itu kok kenapa teman-teman saya sekian banyaknya kok pada sampai kesurupan, nggak coba nanya gitu? Nanya sih, nanya. Jawabannya apa? Jawabannya dia bilang memang di sini ada penunggunya gitu, yang suka jahilin, maklumin aja gitu kan. Oh iya. Terus? Gitu. Sebenarnya kan kita kan jadi takut juga ya kan, akhirnya kita takut menimpa pada kita ya kan waktu kejadian sama teman saya. Kalau saya takutnya menimpa pada saya. Sampai 7 hari itu. 7 hari. 7 hari berturut-turut ya. Nah, terus pas hari ke-8-nya? Enggak, kita pulang udah. Oh, pulang. Si acaranya sampai 7 hari. 7 hari aja. Pas malam ke-7 itu berarti terakhir yang kesurupan itu
Out ya. Makanya ya udahlah kalau pilek kita hati-hati aja ya kan. Iya. Saya seperti alamnya sendiri itulah kadang-kadang kita di saya dengar-dengar cerita ini memang apa kejadian-kejadian ini saya tanya-tanya ke sini kan sampai ada tetangga villa itu kan, oh itu emang begini 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 Oh, ya kan. cerita Iya tanya-tanya. tanya kenapa sih suka iya emang gitu mah Kang gitu kan, sering gitu. Bukan dari abang aja Bahkan kali dia ya? bilang bukan satu villa ini aja, di sana juga di sana gitu. Oh, Ya banyak kita baik-baik villa. iya. Oh, jadi dia bentuknya kayak rumah kampung perkampungan gitu. Iya, sebelahnya kan kampung. Nanya-nanya sama warga. Iya. Warganya bilang gitu. Oke. Nah, terus ada kejadian apa lagi nih selain yang di villa, mungkin tempat lainnya abang? Saya kan waktu itu sebenarnya kejadian ini sama. Waktu itu kan saya ada 3 villa yang kita sewa. Sebenarnya karena pesertanya kan hampir 1.000 sebenarnya. Saya pas yang di villa yang 200 tadi. Villa yang satu lagi tuh kalau itu siang. Kejadiannya siang. Iya. Di hari yang Jadi sama anak ini sakit. Oke. Dia nggak dapet kelas, kita kan itu kelas. Dia sakit di kamar. Kesurupan. Teriak juga sih, motifnya sama, teriak semua gitu kan. Tapi itu kayaknya kayak kalau menurut saya setannya itu kayak setan apa ya istilahnya, kayak hamil apa sih, dia nanya-nanyain anak saya mana, anak saya gitu apa sih, Perempuan yang masuk keguguran, hamil keguguran gitu. setan, si sosoknya ini perempuan Iya, gitu. dimasukin perempuan juga. Ngomong apa aja tuh? Pas gitu itu kalau itu saya benar saya sendiri yang ini yang nemuin sendiri gitu. Pas saya cerita begitu apa saya lihat begitu, saya panik juga kan, takut gitu. Wah kesurupan lagi nih gitu kan. Itu sih Mbak. Jadi poinnya ya saya melihat kesurupan itu takut aja. Ini yang pas yang siang hari kejadian ini nih, yang kesurupannya nih si perempuan atau laki? Yang tadi perempuan. Kok bisa tahu abang kalau kayak apa si sosoknya tuh kayaknya perempuan hamil gitu? Iya, dia kan sempat mengeluarkan suara. Pakai bahasa apa tuh? Bahasa. Wah, di daerah puncak juga. Sama kan kalau villa tuh sana itu. Tempat tidur dia itu. Di kamar dia. Satu orang aja? Satu. Akhirnya siapa tuh yang nolongin, bantu keluarin? Ada pihak pengelola juga. Warga sekitar mungkin ya? Yang kayak karyawan. Bisa ya bantuin? Tuh Pijit sininya. Dikebuk-kebuk gitu kan. Serem juga sih ngeliatnya. Lama nggak tuh? Sekitar 30 menit. Lama juga ya untuk mengalami itu. Lama. Dibantu ada yang megangin juga sama? Ada yang megangin. Kan dia dengan sengaja, wah gitu kan. Kayak gimana sih, kayak orang apa ya, kayak orang stres kalau saya ya. Teriak-teriak gitu? Teriak. Dipegangin juga tuh? Pegangin, semua dipegangin. Akhirnya pada yang di kelas itu pada lari megangin situ. Karena dia kan sakit juga. Sampai akhirnya si apa udah keluar sosoknya, si perempuannya udah? Iya, akhirnya kayaknya pas begitu dia, itu yang saya takutin, dia matanya begini-begini kan, saya kira wah meninggal, ternyata mau keluar. Sosok itu kayaknya mau meninggalin dia gitu, keluar karena udah datang gitu kan, yang obatin lah gitu. Set gitu kan. Pingsan gitu? Pingsan. Terus kita kira 10 menit minum air putih, udah kembali sembuh. Itu enggak. Itu siang hari ya padahal siang. Ya? Jam berapa tuh bang? Sekitar jam 11-an. Jam 11 siang. Nah terus dengar atau abang tanya-tanya nggak sama warga ini kenapa gitu bisa kesurupan atau ada apa nih? Itu saya tanya sama yang, kalau udah setelah dia sadar ya, saya nanya sama yang bersangkutan langsung. Gitu. Apa tuh? Kenapa lo bisa kemasukan gitu kan, saya nanya. Nggak tahu, gue perasaan gue nggak enak aja gitu kan. Semenjak di kelas gitu. Kayak ada yang ngikutin gitu. Awalnya iya, gitu. Awalnya begitu dia cerita. Mungkin lagi nggak enak badan, lagi sakit. Badan nggak ada yang ngikutin. Gitu.
Terus dia emang ini kamar kata dia serem gitu. Hari ke-1, hari kedua serem. Nah, menjaga hari ke-7 itu. Hari ke-7 itu. Itu padahal beda ini ya. Beda villa. Beda villa, iya. Dari sini ke sana. Itu Mbak Oke. pengalaman pribadi saya ya. Nah terus kayak satu, nah nih Bang, kira-kira nih yang puncak yang pertama nih tadi, cerita yang pertama itu Abang tahu nggak kenapa tuh si orang yang meninggalnya itu kok bisa, maksudnya penyebabnya meninggal itu kenapa? Pernah ada cerita dari warga nggak Oh, itu? saya tanya-tanya gitu ya. Ya yang pertama sih dia bilang kalau yang kerasukan pertama nih saya tanya-tanya kan memang di situ banyak makam ya. Kata yang orang sekitar itu memang dulu pernah dia bilang ada yang gantung diri. Di villa itu Iya, ada gantung diri. Cuman kan kayak saya tanya-tanya lagi, dia juga mungkin merasa nggak enak kali ya kalau dia buat jujur, nanti villa itu nggak laku. Iya gitu. betul Gitu. nggak bisa jujur. Iya. Terus yang kedua ini, yang perempuan ini, Yang Abang perempuan nanya, ini yang terakhir tadi iya, tuh yang hamil terakhir. gitu. Itu Yang benar ada, sosoknya iya, perempuan lagi hamil. lagi hamil meninggal. Dan nggak tahu tuh kenapa penyebab. Nggak tahu. Nggak ada yang ceritain juga ya. Nggak diceritain. Oke Bang Awan, terima kasih sudah hadir. Makasih ya Bang. Sama-sama. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tanda loncengnya. Pantengin terus channel Balai Bambu Production. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.